sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah bikin bangga. Begini pernyataan hebat Shin Tae-yong usai timnas Indonesia luluh lantahkan Brunei tadi malam. Shin Tae-yong menilai seharusnya timnas Indonesia bisa menang lebih dari 6 gol ke gawang Brunei Darussalam. Juru taktik asal Korea Selatan itu menyoroti permainan timnas Indonesia di babak pertama. Shin Tae-yong melakukan perubahan pada babak kedua dengan memasukkan Ricky Kambuaya, Witan Sulaiman, Ramadan Sananta, Egy Maulana Fikri, dan Saine Patinama. Perubahan komposisi pemain itu membuat permainan timnas Indonesia lebih efektif. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain untuk pertandingan hari ini. Tetapi untuk isi pertandingan saya tidak begitu senang. Harusnya permainan bisa lebih baik lagi. Setelah gol kedua, sangat lama lagi untuk menciptakan gol ketiga dan itu harus kami evaluasi, ucap Shin Tae-yong. Pelatih berusia 53 tahun itu cukup senang dengan permainan timnas Indonesia di babak kedua. Namun pola permainan timnas Indonesia harus lebih berkembang lagi. Untungnya di babak kedua para pemain kembali bekerja keras lagi. Akhirnya kami bisa menang. Jadi saya tetap mengucapkan terima kasih kepada para pemain, tutup Shin Tae-yong. Dasar kurang ajar. Berani-beraninya pelatih Brunei ngomong begini, padahal habis dihancurkan timnas Indonesia 6-0 tadi malam. Usai laga, Mario Rivera mengatakan Brunei harus meraih hasil maksimal dalam laga leg kedua meskipun tidak mudah. Tentunya paling penting Brunei Darussalam akan berbenah diri lebih dahulu. Ya, tentu saja kami akan coba memenangi laga. Cara kami melakukannya akan menganalisa banyak hal. Ada banyak waktu bagi kami untuk mengevaluasi diri, kata Mario. Harus tahu apa kekuatan dan level kami, sambungnya. Mario Rivera mengatakan Brunei Darussalam pun akan mempelajari cara bermain timnas Indonesia di sela-sela persiapan nanti. Langkah itu agar dia bisa menyiapkan taktik terbaik setelah memahami pola permainan tim lawan. Kami juga harus tahu kekuatan dan level Indonesia serta kelemahannya. Dari itu kami akan cari cara untuk meraih kemenangan, imbuhnya. Ngeri banget ini guys, pelatih Brunei. Hahaha. Yes, kabar gembira. Langsung diputuskan tadi malam. PSSI bakal tambah pemain naturalisasi. Erick Thohir bilang demi timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, PSSI masih terus berburu pemain keturunan yang layak untuk dinaturalisasi. Sehingga Jay Itzes rupanya bukan pemain naturalisasi terakhir yang akan menghuni skuad timnas Indonesia. Terkini pemain Swansea City, Nathan Chu Aon menjadi pemain yang digadang-gadang menjadi amunisi anyar tim merah putih. Nathan bahkan sudah hadir di Indonesia dan bertemu jajaran tokoh penting. Usai laga, Erick membeberkan terkait penyebab PSSI terus menambah pemain naturalisasi. Keputusan untuk terus menambah pemain dinilai menjadi langkah tepat bagi timnas Indonesia yang tengah merajut asa lolos ke Piala Dunia 2026, terlebih kuota peserta ajang 4 tahunan itu dipastikan bertambah. Kembali kita memerlukan 2 kali 11 pemain tim senior yang sama levelnya. Kalau kita mau terus lebih baik lagi karena kompetisi akan makin tinggi, kata Erick. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 akan makin berat. Semua negara juga ingin tampil di Piala Dunia karena ingat, jatah Asia kan 8,5. Siapa yang nggak pengen? Tambahnya. Alhamdulillah, kabar gembira. Isu timnas Indonesia keluar AFF sampai hebohkan media Cina. Gabung EAFF jadi solusi akhir. Kalian semua setuju Indonesia keluar dari AFF dan gabung EAFF? Silakan komentar di bawah ya.
Di sisi lain, salah satu media Tiongkok, Sohu, turut menyoroti kemungkinan Indonesia mengajukan diri untuk bergabung dengan AAFF East Asian Football Federation. Menurut informasi terkini, Indonesia kembali mempertimbangkan untuk meninggalkan AFF dan mungkin mengajukan permohonan untuk bergabung dengan AAFF. Namun saat ini kursi puncak AAFF sedang kosong dan Presiden Du Zhaochai telah dipecat, tulis media Tiongkok Sohu. AAFF adalah wadah bagi negara-negara sepak bola Asia Timur, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Korea Utara. Dalam pandangan media Sohu, kehadiran Indonesia dalam AAFF akan memberikan tekanan signifikan kepada Tiongkok, terutama dalam persaingan dengan Jepang dan Korea Selatan. Media Tiongkok Sohu menyimpulkan bahwa langkah Indonesia untuk bergabung dengan AAFF meskipun memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap kompetisi akan menghadapi berbagai kendala yang kompleks. Kabar gembira, Indonesia tuan rumah Piala Dunia Senior 2034. Begini penjelasannya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersiap membawa tuan rumah Piala Dunia 2034 ke tanah air. Indonesia akan bersinergi dengan Australia, Malaysia, dan Singapura menjadi tuan rumah bersama kejuaraan sepak bola terbesar di dunia ini. Tidak hanya media tanah air yang menjadikan berita tersebut sebagai perhatian utama. Namun sejumlah media luar negeri khususnya media-media Italia mengangkat keinginan Erick Thohir untuk mencalonkan Indonesia menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2034. Erick Thohir yang juga mantan Presiden Inter Milan ini mengungkapkan kemungkinan negaranya menjadi tuan rumah turnamen sepak bola tertinggi bersama 3 negara lainnya. Kami sedang berdiskusi dengan Australia ketika saya mengunjungi Malaysia dan Singapura. Keduanya menyatakan ketertarikannya untuk bergabung dengan Indonesia dan Australia, ujarnya. Pengalaman Piala Dunia Wanita yang diselenggarakan Australia bersama Selandia Baru pada musim panas lalu juga memperkuat keinginan tersebut. Kami cukup kuat, FIFA tahu bahwa Timur Tengah menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun lalu, saya yakin mereka ingin berubah, ujar Erick Thohir. Seperti diketahui, FIFA telah menetapkan tenggat waktu hingga 30 Oktober 2023 untuk mengajukan permohonan menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034.